Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kusumawardana. Di sini saya dari angkatan 2018 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel dari tugas strategi dan kebijakan bisnis, yaitu berjudul Analisis Strategi Bisnis pada PT Gansia Citra Rasa. Ya, jadi jurnal yang saya review di sini berjudul Analisis Strategi Bisnis pada PT Gansia Citra Rasa. Di sini diterbitkan oleh Jurnal Eksekutif dengan volume 14 dengan nomor 2 dan halaman 369 sampai 383. Dan jurnal ini terbit pada tahun 2017. Serta penulisnya yaitu Devi Hervita, Tri Widyastuti, dan juga Irfandi Gestari. Dan di sini jurnal ini direview pada tanggal 26 Agustus 2021. Jadi pada jurnal ini tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menganalisis bagaimana strategi bisnis, sistem dan juga teknologi yang akan dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian dilakukan rekomendasi perencanaan sistem dan juga teknologi informasi yang dapat mendukung strategi bisnis dari PT Gansia Citra Rasa dalam menjalankan usahanya untuk 3 tahun ke depannya. Serta subjek di sini adalah peneliti ini berfokus pada PT Gansia Citra Rasa yang merupakan perusahaan importir minuman beralkohol yang mendistribusikan whisky dan juga wine kepada para agen. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan merupakan perusahaan distributor minuman beralkohol terbesar di Indonesia. Untuk metode penelitian pada jurnal ini menggunakan kerangka kerja kubus enterprise arsitektur, yaitu mengidentifikasi arah strategis, tujuan, inisiatif dari perusahaan, guna memberikan gambaran kondisi teknologi informasi dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Artefak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT analisis, CONOPS, dan CONOD. SWOT analisis digunakan untuk menganalisa strategi yang tepat untuk dijalankan perusahaan dalam 3 tahun ke depan. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, dan juga kuesioner. Serta metode analisis yang digunakan yaitu enterprise arsitektur. Untuk hasil penelitiannya sendiri di sini terdapat rencana strategi perusahaan yaitu perencanaan dokumen, di mana dokumen arah dan strategi kompetitif, tujuan yang paling penting, memungkinkan program dan juga proyek, di mana rencana strategis mencakup periode masa depan biasanya 3 tahun ke depan. Sedangkan visi misi dari PT Gansia Citra Rasa adalah untuk visinya yaitu sebagai pioner produk minuman beralkohol unggulan, serta misi yaitu mendapatkan minuman beralkohol yang berkualitas, membangun relasi dengan produsen-produsen dan juga distributor utama minuman unggulan yang diproduksi di negara-negara yang memiliki brand internasional, di mana visi dan misi tersebut menjadi strategi perusahaan dalam memberikan pelayanan dan juga kualitas produk yang terbaik melalui pembelajaran, pengenalan produk bagi pelanggan untuk menciptakan nilai terbaik dari karyawan dan juga perusahaan. Jadi untuk pernyataan arah strategi dari perusahaan ini untuk 3 tahun mendatang, yang pertama itu pengembangan serta penambahan sistem dan juga teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan kinerja operasional di setiap divisi perusahaan. Yang kedua, pembuatan website dalam pemasaran produk perusahaan untuk melakukan perluasan pasar. Serta yang ketiga itu perencanaan pembelian truk sebagai transportasi darat perusahaan untuk memangkas biaya sewa jasa. Untuk analisis SWOT sendiri di sini memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan dan juga pengembangan pangsa pasar. Tapi juga terdapat kendala serta kelemahan internal dari perusahaan yang harus diselesaikan agar mampu bersaing dengan pesaing bisnis lainnya. Jadi perusahaan harus fokus pada strategi untuk membenahi masalah internal dengan menerapkan sistem dan juga teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja internal perusahaan supaya dapat memasarkan produk dengan baik. Selanjutnya terdapat beberapa kesimpulan dari perencanaan strategi, operasi, dan juga teknologi informasi perusahaan dengan metode enterprise arsitektur dengan tingkatan adalah yang pertama, berdasarkan strategi goal and inisiatif, perusahaan dapat menerapkan strategi perluasan pangsa pasar, meningkatkan promosi, peningkatan kualitas SDM, serta meningkatkan pelayanan distribusi kepada para pelanggan. Yang kedua, berdasarkan analisis produk dan servis, perusahaan memiliki kekurangan dalam pembagian tugas antar divisi yang masih belum jelas. Dan ketiga, pada analisis data dan information, perusahaan belum memiliki data dan juga informasi yang kuat pada basis data untuk menjalankan proses bisnisnya. Dan yang keempat, produk dan infrastruktur, di mana perusahaan masih belum berintegrasi antar divisi yang ada. Dan untuk knowledge management, perusahaan masih memiliki kekurangan karena setiap divisi yang ada belum menjalankan tugasnya dengan sesuai. Dasar teori yang digunakan pada jurnal di sini, menurut Najafi dan juga Barani pada 2012, enterprise adalah sekumpulan dari organisasi yang memiliki tujuan serta dasar yang sama dan juga memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi bisnis terdiri dari divisi atau departemen di dalam sebuah perusahaan ataupun enterprise untuk meningkatkan kinerja dan saling bersinergi untuk satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Sedangkan definisi strategi menurut Thompson dan juga Strickland pada 2004 adalah sekumpulan langkah-langkah kompetitif dan pendekatan-pendekatan bisnis
yang digunakan oleh manajer untuk menarik dan juga memuaskan pelanggan, bersaing, mengembangkan bisnis, laksanakan operasional sehari-hari, dan juga mencapai tujuan yang ditargetkan. Jadi strategi mengindikasikan pilihan-pilihan yang diambil tentang bagaimana perusahaan mendapatkan pelanggan, merespon perubahan-perubahan pasar, dan juga berkompetisi, mengembangkan bisnis, serta bagaimana cara untuk mencapai target perusahaan. Ya, jadi komentar saya terhadap artikel ini sendiri, di mana jurnal ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami, dengan penjelasan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Serta peneliti juga menyatukan berbagai saran dengan pendekatan metode enterprise arsitektur dengan sangat rinci, sehingga cukup bermanfaat bagi pembaca. Keunggulan lain pada artikel ini adalah jumlah rujukan daftar pustaka yang cukup banyak, sehingga sumber yang diambil cukup beragam. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, jurnal ini juga memiliki berbagai kekurangan, seperti tidak dicantumkan beberapa lama penelitian yang dilakukan, serta di mana tempat observasi lapang yang dilaksanakan. Selain itu juga tidak ditampilkan bagaimana analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti, sehingga tidak dapat ditampilkan dengan jelas. Alangkah lebih baik lagi jika dicantumkan siapa narasumber dalam proses wawancara selama penelitian, serta berapa jumlah responden dalam penyebaran kuesioner pada metode penelitian yang digunakan. Ya, demikian tentang bagaimana pemaparan dari presentasi review artikel strategi dan juga kebijakan bisnis. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.